Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ibu doakan semoga antum semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu panas dan perpindahannya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, pernahkah antum memanfaatkan sumber energi panas yang ada di bumi? Seperti api. Pernahkah antum menggunakan panas api dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya tentu pernah ya nak ya. Kemudian tahukah antum ternyata mengenai api ini sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Yasin ayat 80. Apa isinya? Isinya adalah yang artinya seperti ini, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Masya Allah. Jadi ternyata mengenai panasnya api yang selama ini kita gunakan untuk memasak, kemudian untuk yang pernah berkemah kita hidupkan api dari kayu untuk menghangatkan tubuh, ternyata hal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran. Maka mari tingkatkan rasa syukur kita atas segala apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk kehidupan kita di bumi ini, insya Allah. Baik anak ibu, adapun submateri pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Kita akan membahas mengenai panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Diharapkan setelah belajar materi ini antum mengetahui apa saja sumber energi panas yang ada di bumi. Kemudian antum mengetahui apa itu konduksi, apa itu konveksi, apa itu radiasi, disertai dengan berbagai macam contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengenai panas. Panas atau kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Kemudian panas atau kalor ini mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya, jika antum mencampurkan air panas dengan air dingin, maka air panas akan mengalami penurunan suhu, kemudian air dingin akan mengalami kenaikan suhu, sehingga air tersebut ketika dicampurkan airnya menjadi hangat. Itu contohnya. Kemudian kita lihat pengaruh panas terhadap suhu suatu zat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jika suatu zat tersebut menyerap panas atau menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Contohnya air dingin yang menyerap panas dari air panas, maka suhunya akan naik. Kemudian jika suatu zat melepaskan panas, maka ia akan mengalami penurunan suhu. Contohnya tadi air panas melepaskan panas, diberikan ke air dingin, maka si air panas mengalami penurunan suhu. Selanjutnya kita lihat jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Contohnya adalah besi, kemudian aluminium, kemudian tembaga. Benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya kayu, kemudian plastik, dan karet. Selanjutnya kita bahas mengenai konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi untuk konduksi hanya panas yang berpindah. Kemudian peristiwa konduksi ini terjadi pada zat padat. Contohnya ketika kita memanaskan sebatang besi misalkan. Meskipun hanya ujung sebelah kiri yang dipanaskan, maka ujung besi yang kita pegang pun akan terasa panas. Karena apa? Karena terjadi peristiwa konduksi, panasnya berpindah dari ujung sampai merata ke seluruh bagian besi.
Panasnya merambat sampai akhirnya tangan kita pun terasa panas ketika megang besi tersebut. Selanjutnya, peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengaduk kopi yang panas, maka panas dari air kopi akan berpindah atau merambat ke seluruh bagian sendok yang kita gunakan untuk mengaduk. Selanjutnya, peristiwa konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantara. Untuk peristiwa konveksi, zat perantara ikut berpindah, terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi adalah ketika kita memanaskan air. Ketika air tersebut mulai panas, air panas akan naik. Kemudian air dingin yang berada di bagian atas akan turun sampai akhirnya nanti semua air pada teko tersebut menjadi panas, mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Maka selesailah proses konveksi pertukaran yang terjadi pada air rebusan tersebut. Selanjutnya, peristiwa radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Berarti tanpa perantara dan dia berpindah melalui pancaran. Contohnya pancaran sinar matahari yang sampai ke bumi yang membuat kita merasakan hangatnya matahari di pagi hari dan panasnya sinar matahari di siang hari yang terik. Contoh lainnya, ketika kita duduk atau berdiri di dekat api, maka tubuh kita akan terasa hangat. Maka ini merupakan contoh peristiwa radiasi, berpindahnya panas melalui pancaran. Anak-anak ibu, demikianlah materi IPA, panas dan perpindahannya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Untuk tugasnya, silakan Ananda mencari contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa radiasi, konveksi, dan konduksi. Kemudian dikirimkan ke ibu melalui WhatsApp, dituliskan di buku tulis saja. Oke anak-anak ibu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.